jujur atas kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang begini. Baiklah, tujuan dan maksud kami di sini adalah ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Mekanisme Kerja Otak, yang dipimpin oleh Ibu Rusi Ranggayoni, MPSI. Baiklah, untuk materi pertama akan dibahas oleh teman saya, yaitu Bapak Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin yang pertama itu mekanisme otak. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang mana otak besar itu bisa disebut dengan cerebrum, dan otak kecil itu cerebellum, dan batang otak itu brainstem. Selain ketiga struktur utama di atas, terdapat bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang pertama cairan cerebrospinal, yang kedua meniscus, yang ketiga corpus callosum, yang keempat thalamus, yang kelima hipotalamus, yang keenam kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, yang ketujuh ventricle, yang ke-8 kelenjar pineal, dan yang ke-9 saraf kranial, yang ke-10 sistem limbik. Poin yang ke-B, pengertian otak. Otak manusia terbagi menjadi otak besar dan otak kecil. Otak besar terbagi menjadi 2, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dalam dunia kesehatan, otak kanan disebut right hemisphere. Sesuai namanya, bagian otak ini secara anatomi berada pada belahan kanan dari otak besar yang berfungsi mengatur dan bertanggung jawab pada seluruh aktivitas serta kesehatan tubuh bagian kanan. Struktur otak kanan terdiri dari jutaan jaringan dan jutaan syaraf yang berbentuk seperti setengah lingkaran yang agak pipih dan memiliki 2 jenis sel, yaitu glia dan neuron. Yang kedua, fungsi otak kanan berfungsi dalam perkembangan kecerdasan emosi dan EQ, seperti pengendalian emosi dan sosialisasi, kemampuan berinteraksi dengan manusia lain, intuitif, kemampuan merasakan dan memadukan, mengatur ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, dan melukis, melakukan tugas matematika tentang perbandingan dan estimasi, membantu membayangkan visual secara lengkap dan mengekspresikan apa yang dilihat, mengontrol otot-otot di bagian kiri tubuh, berperan dalam kemampuan berbahasa karena memiliki kemampuan memori jangka panjang, berpengaruh dengan segala sesuatu yang membutuhkan kreativitas dalam pelaksanaannya, bertanggung jawab atas kemampuan spesial meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik, dan yang terakhir melakukan beberapa fungsi matematika tapi hanya berupa perkiraan kasar dan perbandingan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Maulana. Baiklah, itu poin selanjutnya, cara kerja otak kanan. Yang pertama, sel-sel yang terdapat pada fungsi otak kanan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, otak kanan bekerja dengan menggunakan kemampuan long-term memory sehingga saat melihat sesuatu gambar atau yang lainnya akan terekam lama dalam ingatan. Yang ketiga, ribuan sel yang terdapat pada otak kanan sudah dibentuk sejak dalam kandungan untuk mampu bekerja dengan mengandalkan kreativitas dan ingatan. Yang keempat, demikian penjelasan yang
Selanjutnya, cara kerja otak kiri. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Baik otak kiri maupun otak kanan berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sebuah penelitian menunjukkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran anak. Orang-orang yang lebih ahli dalam hal-hal berikut ini: yang pertama, bahasa seperti menulis dan membaca, matematika, pemikiran kritis dan logis, analisis, pemikiran berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya ada perbedaan otak kiri dan otak kanan. Fungsi otak kiri lebih berhubungan dengan logika dan analisis manusia, kemampuan manusia dan membaca serta merupakan pusat dari matematika. Beberapa pakar bahkan menyebut otak kiri adalah pusat dari intelligence quotient atau IQ. Nah, sementara itu fungsi otak kanan adalah perkembangan emosional atau IQ seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dan dengan manusia lain serta mengendalikan emosi. Otak kanan juga berhubungan dengan semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, hingga menyanyi. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat kami jelaskan dari mekanisme kerja otak. Dan cukup sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.